Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldi Alfian, kelas 3K26 dengan NPM 131091109. Saya akan menjelaskan tentang apa itu Squeak. Squeak adalah aplikasi berbasis Smalltalk yang diciptakan lebih dari 35 tahun yang lalu. Smalltalk mendefinisikan istilah orientasi objek dan merupakan bahasa pertama yang semuanya dibangun dari objek. Smalltalk sendiri sangat terinspirasi oleh ide-ide dari Simula, Sketchpad, dan Lisp. Berikutnya, apa itu Smalltalk? Smalltalk adalah bahasa yang berorientasi objek, murni, sederhana, dan seragam. Smalltalk telah mempengaruhi sebagian besar bahasa modern yang bersifat orientasi objek. Meskipun seringkali bahasa berbasis OOP melewatkan elegansi dan kesederhanaan yang dimiliki oleh Smalltalk itu sendiri. Jadi bisa didefinisikan bahwasannya Squeak ini mengadopsi dari bahasa orientasi objek yang bernama Smalltalk. Berikutnya, ciri-ciri sintak dari Smalltalk. Yang pertama, semuanya berbentuk objek. Setiap objek berkomunikasi melalui pesan singkat. Yang ketiga, setiap kelas dideskripsikan ke dalam bentuk keadaan, misalnya variabel dan perilaku dari metode benda yang mereka hasilkan. Kemudian, ketika sebuah benda menerima pesan, metode yang sesuai akan dicari di kelas dan superkelas dari penerima. Kemudian, metode-metodenya yang terbentuk secara umum. Kemudian, contoh variabel-variabelnya adalah private. Kelas-kelas yang mewarisi melalui warisan tunggal. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah dari Squeak itu sendiri. Squeak dibuat secara sederhana sebagai sebuah kebutuhan kelompok riset di Apple. Tujuannya adalah untuk membangun sistem menggunakan bahasa secara langsung dan ekspresi sebagai Smalltalk. Untuk mengejar tujuan berbagai aplikasi seperti software pendidikan, prototypical, eksperimen, user interface, dan berjalan selain pada konsep Dynebook. Pengembangnya adalah Dan Ingalls, Alan Kay, Ted Kehler, dan Scott Wallace. Ya, jadi dapat dipastikan pengembangnya adalah mereka. Kemudian konsep Squeak ini, jadi tujuannya adalah sebagai prototypical yang dikembangkan di berbagai bidang. Demikian sejarah singkat yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagus Alwita Gatama. Saya akan menjelaskan aspek penting pada Squeak. Seperti yang dilihat dalam slide, kebanyakan Smalltalk tahun 80-an dan asli Smalltalk bahasa X3 J20 compatible dan berbasis library. Kedua, real-time suara dan sintesis musik seluruhnya ditulis dalam bahasa Smalltalk. Ketiga adalah bit build dan word build, perpanjangan bit yang skala berputar dan deformasi bitmap dalam single pass. Berikutnya adalah akses jaringan dukungan yang memungkinkan konstruksi sederhana dari server dan fasilitas lain yang berguna. Karena dalam kenyataannya bahasa Smalltalk digunakan untuk pembentukan jaringan di sebuah perusahaan. Berikutnya adalah mesin virtual cepat ditulis dalam subset dan dari Squeak, sehingga mudah untuk memastikan perilaku yang sama pada platform yang didukung. Jadi tergantung pada operating system atau platform yang digunakan. Kemudian adalah tambahan efisien sebagai tanda generasi hibrida, scavenging, dan kolektor untuk membersihkan mutasi-mutasi pada objek. Nah, berikutnya adalah beberapa compiler pada Squeak. Yang pertama adalah Closure Compile to AJH. Dia adalah blok penutupan dan compiler baru. Bentuknya adalah unzip dan kemudian penunjuk penginstalannya ada di situ bernama readme. Kemudian yang kedua adalah Closure Compiler Assign Capture Argfix strip AJH.cs. Fungsinya adalah untuk memperbaiki file berekstensi in setelah compiler loading atau mengakses program yang sudah jadi. Ketiga adalah Exupery, sebuah compiler kode bit dalam Squeak yang berfungsi untuk mengkonversi bit-bit yang ada dalam Squeak. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya bernama Arvis.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arfis Agung Pratama. Di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh aplikasi Squeak. Dapat dilihat di slide. Ada beberapa contoh, 3 diantaranya. Yang pertama yaitu Jet Machine, adalah the one laptop per child. Inisiatif memanfaatkan Squeak untuk menyalakan aplikasi eToys dikirim dengan setiap laptop di seluruh dunia. Untuk contoh yang kedua yaitu eToys. eToys adalah lingkungan berbasis skrip untuk belajar ilmu pengetahuan dan matematika dengan eksplorasi mendukung dan bereksperimen. Untuk contoh ketiga bisa dilihat di slide adalah Paro. Paro adalah Squeak yang berfokus pada pengembangan aplikasi web. Tim pengembangan CSET melakukan pekerjaan pembangunan pada Paro. Dan dapat lagi dilihat berikutnya yaitu beberapa aplikasi pada Squeak. Jadi selain 3 aplikasi tadi, terdapat beberapa Squeak, diantaranya CSET dan AIDA. CSET dan AIDA adalah 2 kerangka web untuk mengembangkan aplikasi web dinamis yang kompleks dengan memanfaatkan kekuatan Smalltalk, sangat memudahkan pengembangan aplikasi web. Dan berikutnya bisa dilihat Helipad. Helipad adalah platform perangkat lunak open source untuk menciptakan kolaboratif 3 dimensi multi-user aplikasi online. Dan di sini bisa dilihat untuk contoh selanjutnya itu Stretch. Stretch adalah toolkit yang diprogram untuk memungkinkan anak-anak membuat game mereka sendiri. Jadi script ini dibangun atas tradisi Lego, tetapi mengambil keuntungan dari ide-ide komputasi baru untuk membuat lebih mudah memulai pemrograman dan memperluas jangkauan anak-anak, apa yang dapat membuat dan belajar meningkatkan suatu imajinasi. Untuk aplikasi game Squeak pada umumnya dapat dilihat di slide, diantaranya Freecell, Tetris, Same Game, Chinese Checker. Mungkin para user sendiri telah terbiasa dengan game-game yang satu ini pada komputer masing-masing. Game tersebut merupakan suatu game yang diciptakan dari Squeak tersendiri. Untuk lebih jelasnya, mari sama-sama kita dapat menyaksikan bagaimana Squeak itu dapat dijalankan. Ya, untuk lebih memahami jelas atau tidaknya Squeak ini dapat kita lihat di slide. Slide tersebut merupakan contoh aplikasi dari eToys. Dalam eToys sendiri terdapat beberapa pengembangan yang dapat dilakukan oleh anak-anak. Di antaranya kita dapat melakukan sebuah project. Di dalam menu project tersebut terdapat beberapa peralatan yang digunakan untuk membuat suatu proyek. Dan dapat dilihat pula apabila kita susah atau kurang terbantu dalam mencapai suatu proyek tersebut, maka kita langsung tutorial. Nah, di dalam tutorial ini sendiri terdapat beberapa menu submenu yang akan menampilkan beberapa dalam penggunaan eToys sendiri. Nah, di dalam submenu ini terdapat 4 submenu lagi, itu diantaranya masing-masing menjelaskan beberapa menu dan fungsinya masing-masing. Ya, contohnya di sini kita untuk membuat eToys sendiri. Mula-mula kita menggunakan pen untuk warnanya. Ya, kita pilih warnanya sesuai. Setelah itu, maka apabila telah selesai dibuat, maka untuk selanjutnya untuk bisa memulai dari eToys sendiri. Ya, berikut beberapa contoh dari Squeak tersendiri. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan presentasi kita oleh Saudara Ali Alfian. Demikian presentasi dari kelompok kita. Semoga apa yang telah dipresentasikan dapat bermanfaat, dan kami mohon maaf atas ketidakhadiran dari teman kami yang bernama Rizky Aprian disebabkan oleh kecelakaan.
Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.